Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama dengan tema ancaman dalam bidang politik. Perkenalkan, nama saya Dian Diana sebagai Ketua Partai Gerindra. Saya Wilton sebagai polisi. Saya Tasya Iraja sebagai calon wali kota Tasikmalaya nomor kandidat nomor 1. Saya Jumina Fitri sebagai KPU atau panitia. Saya Krisel Sipana sebagai calon wali kota nomor urut 1. Saya sebagai penerima Tasabila sebagai calon wakil wali kota Tasikmalaya nomor kandidat 2. Saya Ismi sebagai ibu rumah tangga yang menerima bantuan. Saya Mila sebagai calon wali kota nomor urut kandidat 2. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Jumina Fitri. Saya di sini sebagai panitia dalam ajang pemilihan wali kota Tasikmalaya. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita panggil kandidat nomor 1 untuk memaparkan visi misinya dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nusifana dari kandidat nomor 1 periode 2023 sampai 2028, dan di sebelah saya ada rekan saya Tazki Razara sebagai calon wakil wali kota Tasikmalaya periode 2023 sampai dengan 2028. Di sini saya akan membacakan misi saya sebagai wali kota Tasikmalaya yang akan diselenggarakan sekarang. Nah, misi saya untuk menjadi wali kota Tasikmalaya yang pertama itu untuk membangun masyarakat yang agamais yang pertama, yang keduanya humanis, yang ketiga berkualitas, dan keempat itu berdaya asing. Pemerintah Kota Tasikmalaya ini dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budayanya berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial bermutu, adil dan merata. Nah, yang kedua misi saya yaitu untuk mewujudkan kelola pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan melayani. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga membangun sumber daya aparatur yang berintegrasi dan kompeten melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik efektif, efisien dan prima. Untuk yang ketiga, membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. Nah, Kota Tasikmalaya juga sebagai sebuah kota jasa untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada tenaga kerja dan UMKM lokal. Terima kasih, dan sebelah kiri saya akan menjelaskan lagi visinya. Kami pastikan jika kami akan menjadi wali kota Tasikmalaya akan terwujudnya kota Tasik yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Jadi, pilihlah kandidat Nomor 1. Terima kasih kepada Ibu Taskia dan Ibu Krisya yang telah memaparkan visi misinya. Untuk selanjutnya, mari kita panggil kandidat nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandidat nomor urut 2, perkenalkan saya Mila Sikompida sebagai calon wali kota Tasikmalaya. Dan saya Marta Dalva sebagai calon wakil wali kota Tasikmalaya. Di sini kami akan memaparkan visi dan misi kami. Untuk visinya yaitu terwujudnya kota Tasikmalaya sebagai pusat pelayanan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan di Jawa Barat berdasarkan iman dan takwa. Misinya 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan berbudaya. 2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. 3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan amanah. 6. Mewujudkan kota Tasikmalaya yang aman dan indah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu
sepertinya kita membutuhkan sesuatu. Emang bantuan seperti apa? Lihat saja, Bes. Ya, silakan. Tidak apa-apa, kebetulan kami hanya mau saja dan sudah lama tidak mendengar kabar Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Lalu bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kita juga baik. Cuma sekarang lagi sibuk tentang pemilihan calon wali kota. Oh, sibuk bagaimana Ibu? Gini, mungkin kemungkinan pemilih kami bakalan daripada perkembangan. Jadi mungkin kami bisa minta bantuan partai Bapak kan, yang nanti bakalan daerah Bapak bakalan lebih banyak memilih kita. Oh, ini masalah gampang itu mah. Jangan khawatir, nanti bisa saya urus. Ibu mah tinggal nerima beres saja, gampang. Des, kita percaya kan. Sebelumnya terima kasih ya. Masalah Ya, betul Pak. begitu begitu gimana? Begini Pak, saya butuh bantuan masalah pencoblosan. Maksudnya? Iya, jabatan di sebelah kan lagi kosong. Iya. Jadi ada peluang untuk Bapak mengisi jabatan tersebut. Apakah bisa? Lalu bagaimana dengan jabatannya Bu? Nanti kita diobrolkan lagi. Oh iya. Kalau berangkat cuma bantuin ibunya. Di Indonesia sejak itu kalau dulu partnernya Waalaikumsalam sebentar. Waalaikumsalam. Mau ngapain aja kayu dia benar. Mau aja ini benar. Boleh masuk Pak? Oh iya, susah ya. Terima kasih dulu ini. Ya anak-anak sini Pak. Aduh, teman-teman ini ada apa ya? Duduk. Pak, silakan. Jadi ini Bu, kedatangan saya ke sini untuk memberikan sembako ke Ibu atas keberhasilan rekan saya menjadi calon wali kota Bu. Gitu. Nomor berapa Pak? Nomor 1 Bu. Oh, Ya, kandidat nomor 1. Ya. Oh, Ibu itu Bu Kesha? Ya. Oh, iya. Aduh. Jadi jangan lupa Ibu coblos nomor 1. Nanti juga pasti bakal banyak sembako. Aduh. Kalau Ibu coblos nomor 1. Lebih ya Pak sembako. Jangan lupa juga ya geng-geng Ibu yang di sini. Ibu arisan saya mah banyak. Tenang Pak. Tuh, pokoknya jangan lupa coblos nomor 1 Bu. Siap. Ini Bu sembakonya. Aduh, Mohon ini diterima. banyak gini. Ya, makasih Bu. J2 Tilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sudah J2 Tilo.
nomor 1. Kandidat nomor 2. Kandidat nomor 1. Kandidat nomor 2. Kandidat nomor 2. Kandidat nomor 2. Kandidat nomor 2. Permisi Bu. Oh iya Pak, silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Jadi bagaimana hasil pemungutan suara hari ini Bu? Setelah kami menghitung sebagian dari hasil voting, pemenangnya untuk sementara itu kandidat nomor 2 Pak. Oh, jadi kandidat nomor 2. Iya, silakan. Wah, tidak menyangka kandidat nomor 2 bisa terpilih. Semoga kedepannya. Iya amin Pak, saya juga berharap seperti itu. Kalau begitu saya izin ke belakang dulu ya. Ya Pak, silakan. Halo Bu, saya baru saja menerima kabar barusan nih. Hah? Bentar ya? Kabar apa dulu? Saya bingung. Jadi sebenarnya gini Bu, yang menang suara itu yang lebih banyak itu nomor kandidat nomor 2. Saya tidak percaya. Apa jangan-jangan kamu bohong? Tidak Bu, bukan beneran. Saya tidak terima. Pokoknya kami harus menang. Begini saja, saya akan transfer uang sebesar 1 miliar. Terserah kamu mau diapakan uangnya. Yang penting kami kandidat nomor 1 harus menang. Saya percaya pada kamu kok Yudi. Oh iya, sudah baiklah, gampang, bisa saya atur kok, gampang. Ya udah, saya tutup teleponnya ya. Ya, sama-sama. Iya silakan, terima kasih Yudi. Maaf Bu, barusan tadi ada keperluan sedikit di belakang ya. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Ada yang belum beres Bu pekerjaannya. Alhamdulillah sudah beres Pak. Oh, udah beres. Terima kasih. Syukurlah, ngomong-ngomong, saya punya tawaran nih buat kerjasama untuk Ibu. Jadi ini suara bersedia. Tunggu Pak, maksudnya ini bersedia apa ya? Jadi gini, suara terbanyak kan itu kandidat nomor 2. Saya ingin meminta Ibu untuk menukar suara nomor 2 menjadi nomor 1. Maaf sebelumnya lancar Bu, tapi saya akan menjamin bayarannya akan besar dengan syarat yang hanya menukarkan kotak suara aja. Gimana Bu? Apakah bisa? Boleh. Kebetulan Kok boleh? tapi Bapak benar-benar bisa menjamin saya kan? Ya Bu, tenang aja. Apa bisa kamu apakah Ibu sebelumnya bersedia? Tunggu Pak, maksudnya ini bersedia apa ya? Saya kurang mengerti gitu maksudnya Bapak. Jadi gini, suara terbanyak kan itu kandidat nomor 2. Saya ingin meminta Ibu untuk menukar suara nomor 2 menjadi nomor 1. Maaf sebelumnya lancar Bu, tapi saya akan menjamin bayarannya akan besar dengan syarat yang hanya menukarkan kotak suara aja. Gimana Bu? Apakah bisa? Boleh. Kebetulan saya lagi benar-benar butuh uangnya, tapi Bapak benar-benar bisa menjamin saya kan?
Ibu tenang saja, apa Ibu bisa mulai sekarang untuk menukar kotak suaranya? Bisa Pak, saya akan mengerjakannya sekarang. Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin pamit pulang dulu, Bu. Ya. Terima kasih. Kan? Bapak Yudi dari tadi di sininya, Bu. Oh enggak Bu, tadi baru sebentar. Jadi kayak Bapak Yudi itu kayak ada keperluan ini saja. Mau dihubungi sekarang aja? Oh boleh. Hasilnya sudah keluar. Sudah. Bimbing aja Ibu. Iya boleh. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Kesha dan Ibu Tazia yang telah terpilih menjadi wali kota Tasikmalaya dan wakilnya. Semoga Ibu dapat amanah dalam menjalankan tugasnya. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Assalamualaikum. Pak, saya mau melaporkan adanya tindakan pemungutan suara yang dipalsukan. Ya Pak, saya punya buktinya. Baik, saya akan kirimkan alamatnya. Lapor Pak, saya sudah mengirim surat panggilan dari kandidat 01 dan mereka akan datang hari ini. Bagus, kita tunggu mereka. Baik Pak. Bagaimana Pak? Kenapa kita berdua dipanggil ke sini? Apakah kalian mengenal Pak Yudi? Tentu saja kan beliau cukup terkenal di kalangan politik. Bagaimana dengan Bu Ajeng? Saya dan rekan saya ini tidak ada hubungan apa-apa sama Bu Ajeng. Lagian kan Bu Ajeng juga terpilih sebagai KPU Wali Kota tahun ini. Apa hubungan kalian? Tidak ada hubungan apa. Kami hanya sebatas bisnis biasa saja. Hubungan bisnis seperti apa maksudnya Bu Kesha? Maksud rekan saya begini Pak. Jadi kita itu hanya sebatas kenal saja, tapi tidak ada hubungan apa-apa. Saya bertanya dengan Bu Kesha, jadi Anda diam saja. Bu Kesha bagaimana? Ya emang apa ya masalahnya kalau vote dan suaranya lebih banyak saya? Oke, waktu 2-3. Sudah cukup Bu, Anda terlalu berbicara banyak omong kosong. Kami sudah memiliki banyak bukti. Ini buktinya. Jadi, kenapa Anda bisa tahu tentang pemasang voting? Jadi saya dan rekan saya itu membacakan hasil voting suara untuk calon wali kota. Nah di situ waktu saya hitung kandidat 2 memiliki lebih banyak suara, tetapi waktu rekan saya membacakannya kepada umum ternyata kandidat 1 dilebihkan sehingga kandidat 1 memiliki banyak suara. Dan saya juga melihat Bapak Yudi berbicara dengan rekan saya memiliki buktinya. Baik, kami akan menindaklanjuti ini. Terima kasih Pak. Alasan apa yang kalian berbuat seperti itu? Dimulai dari ini. Saya cuma suruhan, Pak. Saya mengaku perbuatan saya salah. Jika Anda melakukan hal yang salah, perbuatan yang salah. Anda tahu Jika Anda tahu perbuatan itu salah, kenapa Anda melakukan itu? Ya itu jabatannya, Pak. Lalu kamu? saya meminta uang Pak. Lalu kamu? Saya hanya ditawari uang Pak. Siapa yang menawarkan jabatan? Jawaban jabatan itu? Uang dan jabatan. Siapa yang menawarkan uang dan jabatan tersebut? Kandidat nomor 1 Pak. Siapa orang kandidat nomor 1? Bu Kesha sama Bu Tazia, Pak. Apakah ada orang lain yang terlibat selain kalian? Tidak ada Pak. Baik. Baik Pak Fendi, tolong urus surat panggilan untuk kandidat nomor 1 sekarang. Siapa? Laksanakan. Bagaimana Pak? Kenapa kita berdua dipanggil ke sini? Apakah kalian mengenal Pak Yudi? Tentu saja kan beliau cukup terkenal di kalangan politik.
Bagaimana dengan Bu Ajeng? Saya dan rekan saya ini tidak ada hubungan apa-apa sama Bu Ajeng. Lagian kan Bu Ajeng juga terpilih sebagai KPU Wali Kota tahun ini. Apa hubungan kalian? Tidak ada hubungan apa. Kami hanya sebatas bisnis biasa saja. Hubungan bisnis seperti apa maksudnya Bu Kesia? Maksudnya, maksud rekan saya begini Pak. Jadi kita itu hanya sebatas kenal saja, tapi tidak ada hubungan apa-apa. Saya bertanya dengan Bu Kesia, jadi Anda diam saja. Bu Kesia bagaimana? Ya, emang apa ya masalahnya kalau vote dan suaranya lebih banyak saya? Sudah cukup Bu, Anda terlalu berbicara banyak omong kosong. Kami sudah memiliki banyak bukti. Ini buktinya. Kami menangkap para pelaku atas seluruh bukti yang kami dapatkan dalam kasus penyuapan dan pemalsuan hasil voting dengan hukuman pasal 11 Undang-Undang Tipikor dengan pidana penjara paling singkat 1 sampai 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 50 juta atau 200 sampai 250 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil drama kami dengan tema ancaman dalam bidang politik. Pengertian politik. Politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berujung proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Ancaman di bidang politik adalah setiap usaha, aktivitas, atau kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dianggap dapat membahayakan keutuhan dan keselamatan warga dan negara. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Dalam politik terbagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan dari luar negeri. Contoh ancaman dalam negeri adalah korupsi, konflik sara yang dikaitkan dengan politik, penurunan paksa pemerintahan, isu-isu negatif politik, dan pelanggaran HAM. Contoh ancaman dari luar negeri yaitu intimidasi, provokasi, blokade politik, terorisme, dan negara lain ikut campur masalah internal Indonesia. Strategi yang seharusnya diterapkan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman di bidang politik diantaranya mengembangkan demokrasi politik, 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, 3. Mengadakan intervensi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan perintah yang bersih dan berwibawa, 5. Menegakkan supremasi hukum, 6. Memperkuat Indonesia dalam kancah politik internasional.